kita akan melihat dan napaktilah sejarahnya Sayyidina Ali, kemudian Masjid Abu Bakar, Masjid Kumamah, dan terakhir nanti kita ziarah wadah di Rasulullah. Terima kasih. Pantai Nasional di Lampu sana. Pantai Lampu sana. Pantai Lampu sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak sekalian, salah satu khalifah Rasul yang sekaligus juga keponakan Rasulullah, sekaligus juga menantunya Rasulullah, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dari sisi keilmuan, beliaulah sahabat Nabi, keponakan Nabi yang paling alim, sampai Nabi mengatakan ana mambaul ulum wa alim babuha. Aku itu sumbernya ilmu dan Ali itu pintu menembus sumber itu. Itu menunjukkan bahwa betapa Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu memiliki keilmuan yang mendalam, sampai diakui sebagai pintunya menuju menembus sumber keilmuan Rasulullah SAW. Nah, Sayyidina Ali tercatat dalam sejarah sebagai khalifah yang keempat, ya, setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali. Nah, sepeninggalnya Rasulullah, dan memang pada saat masa Rasulullah juga Sayyidina Ali itu bermukim di tempat ini. Lalu sepeninggalnya dibangun masjid, ya, Masjid Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, masjidnya itu yang ada di belakang dan di depan ibu dan bapak. Masjidnya Masjid Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Semoga Sayyidina Ali termasuk orang-orang yang memberi syafaat kepada kita semua. Amin. Amin. Nah, setelah ini kita melanjutkan untuk ke Masjid Abu Bakar di sebelah sana. Enggak, jangan kembali. Ini sebelah ini sebelah apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih semangat ya. Semangat ya, nanti walaupun kita ke Mekah, insya Allah balik lagi nanti ke sini. Ya, Allahumma amin ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi kita sudah ke salah satu tempat mukimnya salah satu khalifah yang empat, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang di sebelah sana, yang Masjid Putih. Ya, kita tadi melewati masjid kecil. Ya, masjid kecil ini di depan, di belakang Bapak Ibu semua. Ya, di sebelah sini, di belakang. Ya, ini adalah tempat mukimnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar rumahnya dulu di sini. Atau kalau nggak bisa nyebutin mukim, rumah, bekas rumah.
Namun sama pemerintah kerajaan Arab Saudi itu dijadiin museum dengan berupa masjid. Jadi di sana rumah Sayyidina Ali, di sini rumahnya Abu Bakar. Ya, rumahnya dulu beliau berada di kota Madinah. Untuk rumahnya Umar, kemana yang dua lagi, Umar sama Utsman? Ya, kenapa kok cuman ada Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar? Ya, kalau Umar sama Utsman itu agak jauh. Sayyidina Umar saya kasih tahu jalannya aja ya dari sini ya. Ke belakang sana ya, di lorong ini di belakang ada masjid di sebelah kiri. Sama masjid kecil. Itu bekas rumahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, kalau Sayyidina Utsman ke arah sini ya. Di sana arah sana ke kanan ada masjid kecil juga kayak Sayyidina Abu Bakar, namun ada pagarnya. Di sana ada rumahnya bekas rumah Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi enggak di depan mereka. Yang ada di depan cuma Sayyidina Ali bersama Abu Bakar. Nah, untuk selanjutnya kita mengenal di belakang ada masjid yang gede. Di depan Bapak Ibu ini, belakang saya. Ya. Ini namanya namanya Masjid Ghamamah. Ghamamah. Ya, artinya masjid awan. Ghamamah itu awan. Ya. Mohon diperhatikan untuk pembacaan bahasa Arab, sedikit salah harkat maka salah ya. Seperti halnya banyak jemaah walaupunnya bukan dari jemaah kita, banyak yang mengatakan ini masjid Gumamah. Ya, jangan sampai ngomong masjid Gumamah. Yang benar Ghamamah. Ya, artinya awan. Kalau Gumamah artinya sampah. Ya, jadi mohon diperhatikan baik-baik. Gumamah artinya sampah, kalau Ghamamah artinya awan. Kenapa diberikan nama Ghamamah? Ya, dulunya saat Rasulullah, pada zaman Rasulullah sendiri pun, kalau Rasulullah sholat istisqa, tahu sholat istisqa ya? Ya, sholat minta hujan. Sholat istisqa ataupun sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha, itu Rasulullah melaksanakannya di tanah lapang. Ya, jadi tanah lapang dulunya, bukan masjid. Ya. Beliau tidak melaksanakan sholat tersebut di Masjid Nabawi. Kenapa di tanah lapang? Tujuannya untuk dakwah Islamiyah. Makanya sampai sekarang pun di Indonesia banyak yang di alun-alun. Karena itu emang disunnahkan. Dari zamannya Rasulullah sudah dipraktekkan sendiri oleh Rasulullah. Nah, pada saat itu kenapa bisa jadi masjid awan? Saat Rasulullah sholat Id bersama para sahabat di sini, saat beliau berkhutbah di atas mimbar, di tepatnya di belakang kita di masjid ini, di tanah lapang ini sebelum ada masjid. Pada waktu itu Madinah sudah kurang lebih 8 tahun itu musim paceklik atau musim panas. Ya, nggak ada hujan sama sekali pada waktu itu. Panas sekali, kurang lebih 8 tahun nggak ada hujan kota Madinah. Ya, nah pada waktu itu pada sholat Id puncaknya itu habis zuhur. Ya, puncaknya beliau perkiraan jam 9 udah kayak jam 2. Ya, panasnya. Para sahabat itu khawatir kepada Rasulullah semua yang ada di atas mimbar. Beliau khawatir, takut Rasulullah terjadi apa-apa karena kepanasan. Karena yang dibawa aja para sahabat udah nggak kuat karena panas. Nah, disitulah mukjizat pun terjadi. Mukjizat Rasulullah yang mana Allah mengirimkan sekelompok awan, ya, awan yang menaungi Rasulullah pada saat berkhutbah, sehingga panasnya matahari itu tidak tembus kepada Rasulullah. Makanya Rasulullah dinaungi oleh awan tersebut pada waktu itu, dinaungi oleh awan tersebut yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga para sahabat pun merasa lega dibawa, karena memang tidak mau terjadi sesuatu apapun kepada Rasulullah pada waktu itu karena dari panasnya pada waktu itu. Nah, awan tersebut melindungi sampai Rasulullah melaksanakan sholat Id. Ya, makanya dibangunlah Masjid Ghamamah ini yang dulunya tanah lapang, oleh kerajaan dijadikan museum dengan berupa masjid. Nah, disitulah tempat terjadinya Rasulullah, mukjizat Rasulullah yang mana Rasulullah dinaungi awan tersebut. Makanya disebut dengan Masjid Ghamamah. Ya, mohon diperhatikan. Saya ulangi lagi, jangan Gumamah. Beda arti, jauh. Ya, dari awan ke sampah. Gumamah artinya sampah,
Ghamamah artinya awan. Ya mau ada kelebihan? Hah? Kita melanjutkan perjalanan. Kita melanjutkan aja ya. Biar cepat kembali ke hotel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak yang dimuliakan Allah, di depan kita ada Masjid Nabawi. Kemudian di atasnya ada dua mimbar. Ada dua kubah. Ada dua kubah. Ada dua kubah. Yang pertama kubah berwarna hijau. Dalam bahasa Kubbatul Khadra, kubah yang berwarna hijau. Kemudian yang kedua kubah yang berwarna putih, Kubbatul Abyad, Kubbatul Bayda, kubbatul yang kubah berwarna putih. Kubah yang berwarna hijau itu di bawahnya tepat itu makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kubah yang berwarna perak sana itu di bawahnya tempat imam yang sekarang, mimbar imam yang sekarang. Nah, kita datang ke sini sengaja nggak terlalu dekat, karena kalau terlalu dekat pasti dibubarkan sama polisi. Karena orang sini berbeda akidah dengan kita. Nah, kita datang ke sini untuk ziarah kepada Rasulullah, terutama ziaratul wada, ziarah pamitan. Nanti ibu dan bapak yang belum sempat mengucapkan salam dari keluarga disalamkan. Kemudian berdoalah kepada Allah, nanti arah kiblatnya ke sana. Arah kiblatnya nanti ke sana ya. Jadi kalau berdoa ke sana, kalau salam ke situ. Ke Rasulullah, manusia terbaik sepanjang sejarah, di mana tidak akan mampu kita selamat dunia akhirat tanpa menyatukan hati kita dengan baginda yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idla dalila ala tariqil ilahiyah illa mutaba'atul rasul. Tidak akan ada jalan untuk menemui Allah kecuali mengikuti Rasulullah SAW. Siapapun dia, sehebat apapun, setinggi apapun jabatannya, tanpa menggabungkan hatinya dengan Rasul, nggak bakalan selamat. Tapi siapapun dia, orang yang bodoh, orang yang awam, tidak terpelajar, tidak punya jabatan apapun, kalau hatinya nyangkut dan selalu teringat dengan Rasulullah, dia hidupnya akan selamat. Kunci keselamatan kita itu ada pada Rasulullah. Karena Allah telah memberikan kunci keselamatan untuk makhluk yang lain itu di tangan Rasulullah. Alhamdulillah kita bisa berziarah ke Rasulullah SAW. Ya, ikuti salam saya, tapi jangan keras-keras. Menghadap ke sana dulu. Jadi bayangkan saja, hadirkan di hati kita ada manusia termulia yang masuk ke hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Khalilullah. Assalamualaikum ya Khalilullah. Assalamualaikum ya Safwatallah. Assalamualaikum ya Safwatallah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Qad Habibullah. ballagta risalah wa adaital amanah Wa adaital wa amanah nasahtal ummah wa nasahtal ummah wa nasahtal ummah. wa nasahtal Antum ummah. sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun wa qasadnakum sairin wa ala babikal ali waqifin wa bihaqqika arifin
فلا تردنا خائبين اشفع لنا ولوالدينا وأولادنا وذرياتنا وقرابتنا ولمن حب إلينا يا أرحم الراحمين يا رسول الله. Kami ingin semuanya menjaga. Kami merasa hinanya karena penuh dengan dosa, tetapi atas syafaat-Mu, dengan syafaat-Mu kami akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Engkau telah berjanji, man zarani ba'da mamati kaman zarani fi hayati. Barang siapa yang datang kepada diriku ketika aku meninggal dunia, maka sama nilainya datang kepada aku ketika aku masih hidup. Dan barang siapa yang datang pada diriku, beriman, mencintaiku, maka dia wajib mendapatkan syafaat. Ya Rasulullah, kami bersimpuh di hadapan-Mu. Kami semua datang dengan penuh kecintaan kepada Allah dan kepadamu, ya Rasulullah. Karena ukuran kecintaan kepada Allah adalah dengan sebesar apa kecintaan kami kepada-Mu. Kami begitu mencintai-Mu, kami begitu mengharapkan pertolongan-Mu, kami betul-betul mengharapkan syafaat-Mu untuk mampu melewati godaan dunia yang indah ini, sehingga tetap menjadi umat-Mu yang terpilih, yang akan menjadi teman-teman-Mu di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami akan kembali dulu ke tanah air kami akan kembali dulu ke rumah kami. Semoga ya Rasulullah kami mampu dinasibkan, kami kembali dinasibkan untuk bisa bertemu denganmu di tempat yang mulia ini. Juga saudara-saudara kami, anak-anak kami, kerabat kami, teman-teman kami, dan seluruh umat Islam ditakdirkan dan dinasibkan mampu datang ke tempat yang mulia ini. Ya Rasulullah pengaturannya kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, pokoknya mohon dimaklumi ya, namanya juga manusiawi. Terus barangkali ibu, terutama teman kamar, tidak terasa sabunnya dipakai, odolnya dipakai, mohon diikhlaskan masing-masing. Biar menjadi amal baik ibu dan bapak kepada ibu. Ya, karena amal baik itu, kebaikan atau pahala itu bisa datang dari hal-hal yang tidak kita duga. Ya, tidak duga-duga barang kita dipakai, kita ikhlas, ternyata dapat pahalanya. Tetapi barangkali selama di Madinah ini ibu dan bapak pernah ada getrengan, ada kesalahan, atau ada omong-omong lah terasa, mohon diloberkan sebelum kita datang ke tempat yang paling disucikan, yang dimana ucapan-ucapan kita harus betul-betul lebih terjaga, yaitu Mekah al-Mukarramah. Ya, mohon maaf dari saya kepada ibu dan bapak. Maka buat ibu-ibu juga silakan saling membeberkan, saling memaafkan satu yang lain, baru kita kembali ke hotel.
Bismillahirrahmanirrahim. Inilah situasi di dalam Masjid Bir Ali, yaitu mikot umrah bagi penduduk Madinah. Artinya karena kita datang dari Madinah, maka niat umrahnya di tempat ini, yaitu di Bir Ali. Barusan jemaah umrah Syahiratul baru datang, sebagian sedang berwudu, sebagian sudah masuk untuk melaksanakan sholat sunnah ihram. Inilah kondisi di dalam Masjid Bir Ali seperti ini. Inilah situasi dan kondisi di luar Masjid Bir Ali, yaitu masjid yang menjadi mikot, tempat niat umrohnya orang yang datang dari Madinah. Di sinilah tempatnya mereka akan melaksanakan sholat sunnah tahiyat masjid, sholat sunnah ihram, kemudian setelah itu niat umroh bersama-sama nanti. Dan sekarang jemaah umroh Syahiratul juga sudah berada di tempat ini untuk niat umroh nanti kita. Inilah situasi di luar masjid yang megah, Masjid Bir Ali, di mana pada hari lengkap sebelum nanti kita dipotong. Sebelumnya, karena sebagaimana yang dijelaskan, larangan ihram bagi bapak-bapak adalah menggunakan kain ihram, menggunakan cawat kain yang berjahit. Ada yang masih pakai kolor. Coba Mas dicoba. Dicek. Cek dulu. Enggak percaya. Atas. Terus masa harus praktek. Aman, semua aman. Ibu-ibu dirapihkan, rambutnya dirapihkan, hidungnya dirapihkan. Kalau ada manfaat ya. Nanti pakai maskernya ke saya masker kan. Masker nggak bisa pakai kecuali harus, kecuali karena ada mudarat boleh untuk orang tertentu yang harus pakai masker. Kalau yang enggak, buka saja. Bagi ibu-ibu tidak boleh tertutup telapak tangannya, tidak boleh wajahnya tertutup sampai tahallul nanti malam ya. Nah kemudian kalau kita sudah niat, tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh mencabut rambut, tidak boleh mencabut tumbuh-tumbuhan, tidak boleh bertengkar, tidak boleh bergurau lagi rofas, tidak boleh bertengkar ya, berbicara porno dan melakukan hal-hal yang dilarang, tidak boleh. Sampai kapan? Sampai nanti malam setelah kita tawaf, sa'i, dicukur, baru bebas lagi, pakai pakaian biasa lagi. Ya, mengerti? Ya. Nah, bagaimana katanya kalau saya sekarang batal wudhu? Nggak apa-apa. Jadi wudhu itu hanya diperlukan satu buat sholat, yang kedua buat tawaf. Dan nanti khusus ketika mau tawaf diingatkan kembali basahi seluruh rambut yang ada di sekitar kepala, begitu ya. Nanti tapi habis ini kita ke mobil masing-masing, diteruskan dengan talbiyah masing-masing. Kalau ngantuk istirahat ya yang banyak, karena nanti malam kita akan menguras tenaga. Tawaf, sa'i, baru selesai kembali ke hotel. Siap? Ya.
diniati diucapkan niatnya disertai dengan hati yang ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata. Nawaitul umrata. Ahramtu biha. Wa ahramtu biha. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Niat saya berumrah. Niat saya berumrah. Berihram umrah. Dan berihram umrah. Karena Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda. Innal hamda. Wan ni'mata. Wa ni'mata. Laka wal mulk. Laka wal mulk. La syarika lak. La syarika lah. Yuk. 1, 2, 5. Giratur. Lupa. Baru sehari. Giratur. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. La syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda Wa ni'mata laka wal mulk. La syarika lak. Wa mana wa? Alhamdulillah selesai. Akan melaksanakan tawaf dan sa'i, mudah-mudahan cepat. Yang jelas ibu dan bapak fokus untuk tawaf dan sa'i. Jadi doanya tinggal mendengarkan saja. Ibu dan bapak tinggal mendengarkan saja, nanti doanya ya insya Allah saya bawa keras. Kalau doanya nggak kedengaran karena memang manual, ya doa sebisa-bisanya. Kalau tawaf subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kalau lagi sa'i Allahu akbar. Kalau tidak terdengar, kalau terdengar ya tinggal diikuti saja. Gak usah fokus pada buku doa, nanti malah barisan kita akan pecah. Kalau pecah itu resikonya sulit untuk menyatukan. Pertama, kita bersyukur karena hotelnya dekat. Mana hotel kita? Nah, hotel kita itu yang ini paling dekat. Ini ada guys. Bawah yang ada garis itunya birunya. Jadi nanti kalau keluar dari masjid atau kalau berjamaah di sini, jangan lurus pulangnya belok kiri. Pasti keluarnya dari sini. Kalau dari masjid belok kiri. Langsung ini, jangan yang lurus. Kalau lurus berarti kasih lung, kemudian lamun ke kanan. Berarti namanya hotel Olayan Al-Masa. Olayan Al-Masa. Olayan Al-Masa. Olayan Al-Masa. Jadi keluar masjid belok kiri. Pokoknya yang namanya keluar masjid pasti belok kiri ke hotel kita. Ya. Kalau lurus berarti kasih lung, kemudian lamun ke kanan berarti kasih lung. Di bawah hotel Sofwan ini tempat perbelanjaan paling mungkin. Jadi kalau mau nambah belanjanya di situ, nanti pulang di situ. Ke situ. Toilet 3 ini toilet bapak-bapak. Toilet ibu-ibunya yang sebelah sana. Toilet ibu ini, toilet bapak-bapak, toilet ibu-ibu yang sana. Jadi dekat ya, sekarang insya Allah dekat. Dan sekarang udah jadi buka, disimpan.
Jemaah umroh Syahiratur yang akan memulai tawaf umrohnya, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Amin. Ya, jadi ini jangan biarkan orang untuk membuyarkan barisan kita. Jadi barisannya jalan pelan-pelan, jangan terlalu cepat ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Inilah ibu bapak sekalian mana jamaah umroh Syahiratur. Alhamdulillah baru saja sukses melaksanakan tawaf dengan lancar dan tidak tercecer. Ibu dan bapak sekalian jamaah umroh Syahiratur, setelah beres melaksanakan tawaf dengan baik dan sempurna, sekarang berpose di belakang Ka'bah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan selanjutnya kita akan melaksanakan sa'i. Mudah-mudahan lancar juga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bima bada'allahu bihi wa rasuluh. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima wa man tatawa'a khairan wa inna allaha syakirun alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddina walau karihal kafirun. Al-Fatihah. Mukratan wa asila la ilaha illallah wahda sadaqa wa'ada wa nasara abda wa hazama al-ahzaba wahda la syai'a qablahu wa la ba'dahu yuhyi wa yumitu biyadihi khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbik bir warham wa'fu wa tajawaz amma ta'lamu innaka ta'lamu ma la na'lamu innaka antallahu a'azul akramu Rabbik bir warham wa'fu wa tajawaz amma ta'lamu innaka ta'lamu ma la na'lamu innaka antallahu a'azul akramu Rabbik bir warham wa'fu wa takara subhan
subhanallah. Inni as'aluka min khairi ma ta'lamu wa a'udzu bika min syarri ma ta'lamu wastaghfiruka min kulli ma ta'lamu innaka anta allamul ghuyubi la ilaha illallah al-maliku haqqul mubin Muhammadun Rasulullah Sadiqul wa'dil amin Allahumma inni as'aluka kama hadaitani lil islami alla tanzi'ahu minni hatta tatawaffani wa ana muslimun Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura Allahumma ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani Allahumma ishrah li sadri wa yassir li amri wa a'udzu bika min wasawisi sadri wa syatatil amri wa fitnatil qabri Allahumma inni a'udzu bika min syarri ma yaliju fil laili wa syarri ma yaliju fin nahari wa syarri ma tahubbu bihi riyahu ya arhamar rahimin subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatika ya Allah subhanaka ma dzakarnaka haqqa zikrika ya Allah Allahu akbar walillahil hamd. Selesai melaksanakan syai, kita akan melaksanakan ta'alun. Jemaah syairiyah yang telah melaksanakan syai. Mantap. Semangat dong. Semangatnya lemes. Oh, capek pohonnya tetap lempang. Aya kene. Yang itu gunting. Kemana ininya, Bu? Mudah-mudahan jadi saksi Jamil akhir, amin ya Allah ya Rabbal alamin.
pada hari ini, hari Rabu ya, tanggal 15 Februari 2023. Pagi ini insya Allah akan ke Hijri Ismail, salah satu tempat yang mustajab di daerah atau di wilayah Ka'bah. Ini Bapak Wasori dari Sindang Heula, Ibu Agus atau Ibu Ruswi, Bu Agus. Ya, jamaah-jamaah Prosahiratur aya nu keur nundutan ge. Waalaikumsalam. Untuk jadwal pagi ini kita akan fokus ke Hijri Ismail. Hijri Ismail itu kalau di Madinah Raudhahnya. Di sekitar Ka'bah itu ada beberapa tempat yang apabila kita berdoa itu mustajab. Yang pertama Hajar Aswad, itu enggak mungkin ibu-ibu, dan tidak disunahkan buat ibu-ibu. Yang kedua multazam antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Ciri ada Hajar Aswad itu yang biasa ditunggui polisi. Ketika ada polisi di atas, maka yang diperebutkan orang untuk mencium itu namanya Hajar Aswad. Antara situ sampai pintu Ka'bah namanya multazam. Di situ kalau kita berdoa dimakbul. Nah, kemudian ada satu bangunan setengah badan, itu namanya Hijri Ismail. Di atasnya ada talang emas. Kalau berdoa di situ mustajab. Ya, kalau berdoa di Hijri Ismail mustajab. Jadi kita fokusnya pertama sholat duha, setelah itu Hijri Ismail. Jadi nanti ada antriannya, bapak-bapak ngantri, ibu-ibu juga ngantri. Kalau ibu-ibu ngantrinya dari pintu Ka'bah, dari situ mepet ke tembok, geser sedikit, nanti dimasukin oleh polisi, masuk bus, nanti kalau keluar kembali ke tempat yang kita awal kumpul di situ, ya. Setelah itu sholatnya apa? Sholat sunnah mutlak kalau di Hijri Ismail. Berbanyak doa, mustajab, ya Allah. Nah, bapak-bapak juga sama, nanti ngantri, terus dimasukkan polisi bergilir. Setelah dari situ kita nanti ziarah keliling sekitar Masjidil Haram, ke Jabal Abi Qubais, Maulid Nabi. Nah, sekalian nanti tuntas hari ini acara ziarah sekitar Masjidil Haram. Setelah kegiatan ini sampai malam nggak ada kegiatan. Besoknya jam 7 persiapan lagi untuk ziarah city tour pertama. Ya, apakah ke museum dulu atau ke Jaroda dulu, nanti sama Mas Nakris lagi dikondisikan. Yang jelas besok city tour jam 7, tapi diakhiri dengan umroh lagi. Artinya dari sini berangkatnya pakai pakaian biasa, nanti di sana dangdang. Jadi dari sininya pakaian biasa, kain ihram bapak-bapaknya kasih di plastik. Nanti di Tanhim atau di Jaroda baru dangdan seperti ini. Pulang ke hotel, makan, setelah duhur baru tawaf lagi kayak malam. Ya, untuk hari ini sholat duha bersama, kemudian ke Hijri Ismail, yang mencium Ka'bah ke Hijri Ismail, berdoalah sepuasnya, nanti kumpul kembali baru ziarah ke Jabal Abi Qubais dan Maulid Nabi, tempat dilahirkannya Nabi. Oke, Ibu, sendalnya diberesin, sendalnya dimasukin. Kemudian juga sekedar informasi, di depan kita ya,
Itu hotel-hotel Grand Jam-Jam yang itu. Kemudian Darut Tauhid. Darut Tauhid. Hilton dan Hotel Sofwa. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak pengen di sini 35 aja, 35 juta bayarnya. Semalam. Ikut umrohnya 35. Berani ya? Tempat-tempat itu dari apa? Insya Allah. Nama kelebar. Hari ini alhamdulillah ibu-ibu dan bapak-bapaknya bisa ke Hijri Ismail meskipun antriannya agak padat. Nerede çokluk var onu veriyor. Balık yok. Ayrılmayın. Yallah hacı yallah. يا حجة 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 Inilah jemaah umrah Syahirul dari Duku Jeruk, Ibu Sukilah dan Az-Zahra baru saja di Hijri Ismail. Yobi dan Syakilah lagi nulis. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'dhiman wa takriman wa mahabatan wa zid man syaraf wa adlam. Ini juga Bapak Wartoni dari Cipondok, Bapak Nuryadi dari Cibingbin. Halo. Masya Allah, mantap. Coba Bapak Uha. Nah itu Ibu Indah itu. Ibu Indah. Keluarga besar. Ayah bos. Ayah bos. Alhamdulillah. Malam udah ini Pak Kiai sana nggak keluar. Apa? Ini nggak mau makan. melarang naik tangga. Sehat-sehat. Nah, ini, wih, cantik. Lulu Nashfah dari Cirebon. Warahmatullahi wabarakatuh. Awas tuh sore dah. Nah, sinian enggak apa-apa. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil qiyamah ma ba'du. Yang kita hormati, kita banggakan, kita muliakan mutawif kita Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Nakris yang statusnya sampai hari ini masih jomblo. Yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan Duyufullah, Duyufur Rahman, Duyufur Bapak sekalian. Semoga pada hari ini tetap diberikan kesehatan. Amin. Tetap semangat. Tetap sehat. Alhamdulillah. Seiring dengan wajahnya yang semakin berseri-seri, ibu-ibunya tambah cantik-cantik, bapak-bapaknya tambah ganteng, anak-anak kita tambah soleh-soleh. Alhamdulillah pada hari ini hari Kamis, tanggal 16 kalau nggak salah ya, 16 Februari 2023, kita kembali mengadakan City Tour. City Tour artinya kita ziarah keliling-keliling di kota Mekah Al-Mukarramah, napak jelas perjuangan Rasulullah SAW.
Dan pada hari ini alhamdulillah kita diberi kesempatan Allah untuk hadir di sebuah tempat yang mulia, yaitu Jabal Sur. Di pelatarannya saja tentu saja. Jabal artinya gunung, kemudian Sur itu nama dari gunung tersebut. Jabal Sur punya kaitan dengan sejarah Rasulullah pada saat baginda Nabi besar Muhammad SAW memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Di awal ceritanya Rasulullah dapat wahyu bahwa Allah ngasih tahu bahwa Rasulullah itu akan ada yang membunuh, akan dibunuh oleh kaum Quraisy. Karena kaum Quraisy sudah merasa gerah gara-gara orang ini. Katanya banyak orang-orang Quraisy yang sudah tidak lagi nurut sama para pembesar-pembesar Quraisy. Dan akhirnya mereka pun berusaha untuk gimana caranya menghilangkan nyawa dari namanya Muhammad. Akhirnya orang-orang Quraisy menghubungi seluruh kabilah yang ada di kota Mekah ini dan meminta utusannya, para pemuda-pemuda yang berani dan gagah untuk membunuh Rasulullah SAW. Lantas kemudian Rasulullah akhirnya mengumpulkan. Rasulullah itu orang yang sudah tahu tapi tidak terlepas dari selalu bermusyawarah. Rasulullah mengumpulkan para sahabat-sahabat yang utama, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan yang lainnya. Berbagai pendapat itu dari sisi kata Umar bin Khattab, lawan Allah. Wah, itu Umar bin Khattab kayaknya seperti itu. Lawan, kita pasti menang. Dan kemudian tapi Abu Bakar berkata lain, kalau menurut saya kita menghindar dulu untuk menang dengan cara berhijrah ke Madinah. Kenapa? Untuk apa kita melawan mereka dalam kondisi umat Islam masih dalam kelaparan? Bukan tidak percaya dan tidak yakin atas kekuatan dan pertolongan Allah, tapi kita perlu menguatkan Islam dulu, ekonominya minimal mereka para umat Islam itu tidak lapar seperti itu. Akhirnya Rasulullah menerima usulan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dan diputuskanlah Rasulullah akan hijrah ke Madinah. Untuk demi keselamatan Rasulullah mengatur strategi. Yang pertama adalah bahwa Rasul akan keluar rumah pada malam hari. Kemudian Rasul memutuskan Abu Bakar memohon untuk bisa menemani Rasulullah. Ditemani oleh Abu Bakar disetujui oleh Rasulullah bahwa yang menemani adalah Abu Bakar. Dan ketika kedua di tempat Rasulullah, Sayyidina Ali disuruh untuk diam di situ dan disuruh untuk mengembalikan beberapa amanat-amanat yang dititipkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Kemudian yang ketiga, Rasulullah menyewa seorang pemandu jalan biar cepat ke arah Madinah. Kemudian juga Rasulullah menyewa pengembala kambing. Tujuannya supaya jejak-jejak ontaknya Rasulullah terhapus oleh kaki-kaki kambing. Kemudian setelah diputuskan pada malam hari, ternyata malam itu para pasukan dan para pemuda itu sudah mengepung rumahnya Rasulullah dari berbagai penjuru sampai tidak ada satu sudut pun rumah Rasulullah yang tidak dijaga oleh para pemuda yang akan membunuh Rasulullah. Lantas kemudian Rasulullah atas perintah Allah keluar rumah dan Rasulullah mengaburkan pasir sambil membaca surah Yasin, salah satu ayat dari surah Yasin. Faja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum wa hum la yubsirun. Diaburkan. Tiba-tiba orang tidak melihat Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq keluar rumah. Itu Pak Sutrisno sebagai polisi kalau mau perang, ambil pasir, bacakan ayat itu 3 kali, sebarkan, pasti Pak Sutrisno masih kelihatan. Itu kalau nggak diijabah, tapi kalau diijabah pasti nggak kelihatan. Rasulullah keluar rumah dengan Abu Bakar Siddiq.
Rasulullah nggak kelihatan sama para pemudanya. Begitu nunggu makin lama, ternyata nggak keluar-luar, diserbulah masuk dalam. Masuk ke dalam, ternyata di kamarnya cuma ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Hebatnya orang Quraisy tidak punya rasa dendam kepada yang lain. Kalau musuh yang dihajar akan Rasulullah, maka hanya Rasulullah yang dicari. Beda lagi dengan orang Cilimbit, nggak ada Haji Asapnya, ada temannya, pukul temannya nggak apa-apa. Kalau orang Quraisy enggak, ada yang mau dikejar adalah Rasulullah, ada Sayyidina Ali dibiarkan. Strategi bagus Rasulullah adalah kalau Makkah ke Madinah itu dari selatan ke utara, di kidul ke kaler. Tapi ternyata Rasul nggak langsung menuju ke arah Madinah, dia belok dulu ke arah barat menuju Jabal Sur. Makanya seluruh pasukan Quraisy menyerbu ke arah utara, ya. Ternyata Rasulullah menginap dulu atau masuk dulu ke sebuah gunung, naik ke sebuah gunung, dan di situ gunung itu ada guha namanya Jabal Sur. Guha itu ada di atas gunung tersebut, namanya Jabal Sur. Rasulullah masuk. Kalau ingin buku dan fotonya, Anda beli bukunya, ada itu satu-satunya. Itu ada bentuknya Jabal Sur. Dari sini nggak kelihatan, tapi banyak orang yang kelihatan naik ke atas. Banyak orang yang ke atas yang lagi naik. Itu hanya cukup untuk satu orang saja, dua orang. Tapi pada saat itu ada pasukan Quraisy yang penasaran setelah mengejar ke arah utara, nggak ada. Banyak yang kelompok kembali lagi cari di sekitarnya. Maka ini ada yang naik, hampir naik. Kemudian hampir mendatangi Guha Sur tersebut. Kalau saja orang-orang Quraisy itu melihat ke bawah ke guha, itu pasti akan kelihatan. Allah sudah menutupi pintu guhanya dengan sarang laba-laba, dan juga ada burung di situ. Jadi secara logika nggak mungkin ada orang masuk ke guha karena sarang laba-laba dan burungnya tidak terganggu. Seperti itu. Akhirnya tapi tetap saja penasaran. Abu Bakar yang melihat kaki-kaki musuh sudah mendekat, bergetar. Tapi kata Rasulullah, la tahzan, innallaha ma'ana. Tidak usah takut, karena Allah bersama kita. Nggak usah takut selama nggak nikah, nanti juga akan nikah. Begitu kata Mas Nakri. Tenang saja, ya. Abu Bakar sudah nangis, tapi Rasul menenangkan, la tahzan, innallaha ma'ana. Cuma usilnya orang Quraisy ambil batu, melempar batu sampai bisiknya Rasul kena berdarah. Ya, seperti itu. Kemudian Mas Nakris lagi mengganggu saya. Yang luar biasanya Ibu dan Bapak sekalian, selama 3 hari 3 malam di atas gunung Rasulullah, siapa yang bawa makanan ke sana? Yang bawa makanan ke atas itu namanya Asma binti Abu Bakar Siddiq. Asma saat itu sedang dalam keadaan hamil tua, hamil besar. Hebatnya Asma menyimpan makanan itu di bawah perutnya yang sedang hamil besar. Dia turun naik pagi dan sore untuk mengantarkan makanan kepada ayahandanya Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Bayangkan, seorang wanita yang hamil tua, yang besar, dalam keadaan naik turun ke atas gunung ke Jabal Sur untuk mengantarkan makanan. Itulah kekuatan Allah yang Allah berikan kepada Asma. Alhamdulillah. Setelah 3 hari, kemudian Rasulullah keluar dan melanjutkan perjalanan ke arah Madinah. Sempat dikejar oleh seseorang yang naik onta. Kemudian Rasul mau ditebas, tiba-tiba ontanya jatuh. Akhirnya Rasulullah justru yang menolong dia dan dia masuk Islam. Jadi perjuangan Rasulullah. Jadi kita datang ke sini untuk menyambungkan hati kita kepada baginda Nabi Agung besar Muhammad SAW. Meskipun hanya sekedar melihat gunungnya saja.
Tapi kemarin ayah bos Mas Sutrisno itu nangkang katanya, Pak Haji ke Gua Sur. Oke, siapa takut? Cuma waktu itu saya tanya lagi, aduh nggak tahu lah sekarang mah katanya. Nah, ada yang mau ke Gua Hiro? Ada yang mau ke Gua Hiro? Ya, ada apa kaitnya petunjuknya ada. Nanti kita bayar lah. Yang penting ada yang sanggup ke atas. Itu naiknya 2 jam, turunnya 2 jam. Kemarin bawa drone ya. Naiknya 2 jam, turunnya 2 jam. Di rumah. Ya. Bakal drone ya dari sini kelihatan. Ya. Begitu. Itu ke Gua Hiro, bukan di sini. Gua Hiro itu tempat Nabi Tahanus menerima wahyu. Baru 1 orang yang daftar, Pak Sutrisno. Saya daftar. Yang lain yang nggak kuat jangan memaksakan. Kita lihat itu. Jabal Roma itu tempat pertemuan Adam dan Hawa. Kita di sana berdoa, minta kedamaian, sakinah ya. Dan nanti kita ketemu lagi di sana. Sekarang itulah Jabal Sur, ya Jabal Sur, tempat Nabi Muhammad bersembunyi dulu di Mekah untuk tidak saat hijrah ke Madinah. Silakan dipoto dulu ya untuk diabadikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Ibu dan Bapak, semangat. Siapa kita? Siapa kita?